Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iya, Ihsan. tetap ditunggu oleh pendengar Bang Lula. Pagi hari ini kemana suara Bang Lula tadi ditunggu-tunggu. Tapi apa yang ingin diungkap Bang Lula ketika korupsi nampaknya ini KPK setelah dirongrong oleh kalimat-kalimat nggak perlu OTT, dan saya nggak tahu apakah di negara lain ada OTT Bang Lula seperti disampaikan beberapa kalangan. Dan apakah ini menjadi sebuah cerita masalah kasus-kasus hukum juga Bang Dula ketika menjadi sandra? Karena banyak percekcokan terjadi di antara ketua partai yang sedang melakukan jati dirinya menegakkan sebuah integritas dari sebuah partai, nampaknya menjadi sandra. Ini KPK pun menjadi alat dari kenapa nggak dibereskin kali cepat-cepat tapi kok menjadi sandra itu Bang Dula. Dan bagaimana keadaan KPK sendiri, apakah bisa masih menjadi harapan ke depannya? Silakan Bang Abdullah ya Hamwa, di tengah baru-baru ini terjadi OTT. Silakan Bang Abdullah. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Pertama saya minta maaf tadi ada dalam perjalanan jadi agak terganggu. Yang kedua bahwa setiap negara berbeda kondisi undang-undang dasar dan undang-undang tentang korupsi. Misalnya hampir di seluruh dunia KPK-nya itu masuk dalam undang-undang dasarnya. Kalau kita kan KPK tidak masuk dalam undang-undang dasar, tapi melalui undang-undang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, di negara-negara lain, katakan Singapura, Malaysia dan seterusnya, soal korupsi itu sepenuhnya ditangani oleh KPK. Jadi bukan ditangani oleh kepolisian, kejaksaan. Satu pintu. Ya, satu pintu. Saya pernah di Singapura, pernah lama di Malaysia, jadi saya tahu itu. Yang menangani korupsi hanya KPK-nya. Sedangkan kejaksaan tentang pidana umum, apakah tentang pencurian, tentang pembunuhan, tentang narkoba, tentang teroris dan sebagainya, itu kejaksaan. Segi positifnya di luar negeri seperti itu adalah bahwa tidak terjadi persaingan antar lembaga penegak hukum. Nah, kalau di Indonesia itu kan terjadi persaingan antara KPK, kepolisian, kejaksaan, sehingga dengan begitu akhirnya saling menyikut, saling seperti itu. Yang kalau Mas Ihsan ingat tahun 2009 ada cicak buaya, jilid 1, jilid 2, jilid 3 seperti itu, karena seakan-akan pertarungan antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, karena itu maka untuk ke depan ini Presiden 2024 itu harus memastikan bahwa tidak ada lagi persaingan antara lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK. Untuk itu maka undang-undang KPK itu harus dikembalikan kepada undang yang lama dengan menetapkan soal korupsi hanya ditangani oleh KPK. Kepolisian, kejaksaan menangani saja kasus terorisme luar biasa. Narkoba itu kita nomor 2 pasar narkoba terbesar dunia. Kemudian kasus pencurian, kasus macam-macam pidana pembunuhan, pelecehan seksual itu banyak sekali. Sehingga begitu tidak terjadi persaingan antara KPK dan kepolisian seperti cicak buaya jilid 1 yang lalu itu. Kemudian agar supaya bisa terjadi independensi daripada partai-partai politik, maka di luar negeri itu partai politik itu dibenarkan punya perusahaan. Tapi perusahaannya tidak berkaitan dengan APBN, APBD. Kalau berkaitan dengan APBN, APBD, kembali lagi model seperti biasa. Tapi misalnya mereka punya toko, punya warung, punya mall, punya bengkel mobil, bengkel motor, sehingga anggota-anggotanya datang ke situ bisa mendatang keuangan. Nah, saya pernah ceritakan bahwa ketika saya di Malaysia pernah terjadi kalau kita di sini kongres atau muktamar partai UMNO, Golkarnya Malaysia, kemudian Mahathir waktu mendapat saingan tantangan besar dari salah satu tokoh UMNO di daerah Kelantan, sehingga kemudian dianggap Mahathir akan kalah. Nah, kemudian ketika pemilihan, kemudian penghitungan suara, memang Mahathir tertinggal. Ini saingannya itu leading seperti itu. Kemudian mati lampu. Setelah mati lampu, setengah jam kemudian dinyalakan lampunya lagi, dihitung lagi, Mahathir menang lagi seperti itu. Jadi saya diceritakan sama kalau di Indonesia seperti itu biasa itu seperti itu. Nah, artinya bahwa kecurangan itu ada. Tapi akhirnya kemudian
kasus yang orang dikalahkan itu melapor ke Mahkamah Agung bahwa Musyawarah Nasional Kongres itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada peserta yang tidak lunas iuran anggotanya tahunannya. Jadi di Malaysia itu ada peraturan. Apakah organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah, atau partai politik harus lunas iuran anggota tahunannya. Jadi kalau mau ikut kongres, mau ikut konferensi, ikut musyawarah nasional, harus diperlihatkan kartu anggota iuran sudah lunas. Seperti itu. Nah ternyata di Muktamar UMNO ini ada yang tidak lunas. Maka kemudian dibawa ke Mahkamah Agung putuskan bubarkan UMNO. Jadi UMNO yang sekarang itu UMNO baru. UMNO asli itu dibubarkan karena melanggar ketentuan perundangan. Nah jadi NU Muhammadiyah yang puluhan juta itu tidak perlu ngemis-ngemis kepada pemerintah, cukup saja anggotanya kasih iuran satu tahun itu katakanlah misalnya 500.000 atau 100.000 lah satu tahun. Nah, 50 juta anggota NU kan klaim 50 juta atau berapa juta, itu sudah berapa miliar Nah, sehingga tidak perlu lagi bantu. Nah partai politik juga begitu. Partai politik seperti itu maka kemudian tidak bergantung kepada oligarki, tidak bergantung kepada pemerintah, sehingga tidak terjadi seperti sekarang. Akibatnya maka coba jauh-jauh hari saya sudah katakan Ketua Umum PAN, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Golkar itu status rawat jalan di KPK. Jadi kalau macam-macam rawat nginap kan seperti itu. Nah, jadi sekarang kan sudah berlangsung itu kan. Erlangga sudah dipanggil, kemudian di segala macam obo-obo, kemudian Demokrat satu dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu maka kenapa KPK seperti sekarang berdasarkan order, karena KPK sudah dikuasai oleh oligarki melalui presiden, melalui Kementri, melalui Kapolri, sehingga akhirnya kemudian agar supaya KPK tidak menjadikannya sebagai alat, maka kemudian undang-undang harus diperbaiki, dikembalikan kepada yang lama dengan sedikit perbaikan. Kemudian pemilihan pimpinan KPK itu tidak lagi fit and proper test di DPR. Jadi bukan hanya KPK, semua lembaga negara, apakah KPK, apakah Panglima TNI, apakah Kapolri, apakah Ketua MK, itu dipilih oleh satu panitia nasional yang terdiri dari akademisi, terdiri dari aktivis, terdiri dari tokoh-tokoh yang direkomendasikan oleh semua pihak yang betul-betul mereka punya integritas, independen, profesional, sehingga itulah yang selesai di pansel itu. Nah, pansel itu baru diserahkan ke DPR. DPR hanya menolak atau menerima, tidak lagi melakukan fit and proper test. Nah, kenapa kalau misalnya tidak DPR? Karena DPR punya hak budgeting. Jadi hak budgeting. Ya, sehingga begitu maka mereka perlu melakukan penetapan ini diterima atau tidak. Jadi kalau dianggap tidak layak, ditolak, dikembalikan ke pansel rekrut lagi seperti itu. Tapi kalau sekarang fit and proper test oleh DPR, maka suka-suka hati mereka. Kalau misalnya ini nanti mau melindungi kita apa segala macam, ya sudah. Nah, itu yang saya katakan kenapa Firly itu terpilih ketua KPK, karena semua anggota Komisi 3 40 orang lebih itu sepenuhnya memilih Firly sebagai ketua KPK. Nah, wartawan tanya saya, kenapa bisa begitu semua? Termasuk teman-teman PKS juga pilih. Saya bilang dia itu mantan deputi penindakan. Jadi dia tahu kasus-kasus mereka. Jadi disitulah soal tarik ulur, soal saling menyandra seperti itu. Nah, itulah makanya saya sarankan DPR tidak fit and proper test. DPR hanya menyatakan menerima atau menolak. Semua lembaga negara seperti itu. Maka akhirnya nanti baik KPK, Kepolisian, Kejaksaan, MK, lembaga-lembaga negara lain itu bisa independen sesuai dengan ketentuan Iya, betul. Peraturan. Ya. Masya Allah, Bang Dullah, di 10 Muharram ini, apa pesan Bang Dullah untuk pendengar radio Silaturahim, Bang Dullah, hari yang penuh sejarah ini? Silakan Bang Dullah. Sunnah itu jangan saum hanya pada tanggal 10 Muharram, tapi tanggal 9, 10. Sebab untuk kita membedakan kita dengan Yahudi, maka kemudian kalau Yahudi itu tanggal 10-nya, maka orang Islam 9 dan 10, supaya membedakannya.
Karena itu kan satu peristiwa yang bersejarah dalam umat Islam, dalam manusia, khususnya untuk Nabi Musa seperti itu ketika berhasil menyeberangkan umatnya dari serangan Firaun, maka itu kemudian dirayakan. Tapi untuk bisa membedakannya dengan Yahudi, maka kita lakukan 9/10. Yang kedua, bagaimana agar supaya peristiwa-peristiwa bersejarah begitu ditingkatkan dalam bentuk pemahaman kualitas keislaman. Kedua, pelaksanaan amalia yang lebih berkualitas, apakah dalam bentuk kerja-kerja kemanusiaan, misalnya infak, sedekah, kemudian membangun jembatan, membangun masjid, membangun sekolah, dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana ukhuwah silaturahim antar umat Islam itu luar biasa. Sebab apa? Saya selalu katakan di mana-mana bahwa 7 juta orang yang di Monas itu tidak ditakuti sama sekali oleh Yahudi, tidak sama sekali ditakuti oleh Israel. Tapi yang ditakuti Israel adalah jika orang Islam itu salat subuh sama dengan salat Jumat, itu mereka takut sekali. Mari kita gunakan 1 Muharram dan 10 Muharram, 9 Muharram. Muharram ini untuk saat bagaimana kebangkitan kembali umat Islam, sehingga yang 7 juta itu bukan menjadi satu kerumunan, tapi satu gerakan. Nah, kalau gerakan itu kemudian gerakan ekonomi, gerakan hukum, gerakan budaya, gerakan politik. Nah, kalau itu maka 2024 insya Allah, meskipun Anies diobok-obok di sana sini, insya Allah bisa Anies menang 2024. Insya Allah. Baik. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat. Selamat hari Jumat penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.